got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Coba kita perhatikan alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita. Handphone, kipas angin, televisi, kulkas, AC, dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut dibuat oleh pabrik dan diberi petunjuk penggunaannya. Buku petunjuk tersebut dimaksudkan agar alat-alat tersebut digunakan dengan benar, sehingga awet dan tahan lama. Begitupun Allah dalam menciptakan manusia. Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia berperilaku dengan benar sehingga bisa selamat dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan 3 sumber hukum Islam. Hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis di dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Para ulama yang mengelompokkan hukum yang terdapat pada Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman. Yang kedua adalah tentang syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan ibadah mahdoh, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti, yaitu berupa tuntunan bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Untuk penjelasan hadis dan ijtihad akan disampaikan oleh teman saya. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis secara bahasa berarti perkataan atau ucapan, sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai fungsi terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Dan yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi perawinya, hadis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir, hadis yang banyak diriwayatkan oleh perawi baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak dusta. Dan yang kedua ada hadis masyhur. Hadis masyhur diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih
yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Dan yang terakhir, hadis ahad. Hadis ini diriwayatkan oleh satu atau dua orang yang perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkan hadis, maka hadis ahad dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sumber hukum dalam beribadah. Yang kedua, hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, tidak bertentangan sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan landasan mengerjakan amal ibadah. Dan yang ketiga, hadis dhaif. Hadis ini hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan hujah, tapi dapat dijadikan motivasi dalam beribadah. Dan yang terakhir, yang keempat, hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah, atau hadis ini disebut hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena hadis ini sifatnya tertolak. Sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa dapat bermakna bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Karena ijtihad merupakan kegiatan penting untuk mengambil keputusan hukum, maka orang yang berijtihad atau disebut mujtahid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Yang ketiga, memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Yang keempat, memahami persoalan ijma. Yang kelima, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Dasar hukum atau dalil dibolehkan ijtihad diantaranya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 105. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati diantaranya adalah ijma dan qiyas. Menurut bahasa, ijma berarti sepakat, setuju, atau sependapat. Menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dan memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i. Salah satu produk hukum contoh ijma adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah kemudian membukukannya sebagai mushaf sehingga sampai kepada kita saat ini. Bentuk ijtihad yang kedua adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menerapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut, contohnya
samakan hukum bir dan narkoba dengan Homer. Karena ada kesamaan ilat yang sama-sama memabukkan. Ada beberapa hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, antara lain: yang pertama, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai aturan agama Islam. Yang kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Yang keempat, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Rasul-Nya. Berikutnya, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang terakhir, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam